Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra, NPM 2023-21500-229. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang pertama, pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah suatu pemerolehan bahasa yang dikuasai oleh seseorang sejak lahir melalui interaksi dengan sesama atau disebut juga dengan bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah seseorang memperoleh bahasa pertama. Ada faktor tahapan pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, perkembangan kognitif anak. Agar seorang anak dapat disebut menguasai bahasa pertamanya, ada beberapa unsur yang penting berkaitan dengan perkembangan jiwa dan kognitif anak itu. Di antaranya adalah perkembangan nosi-nosi atau nations, seperti waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat merupakan bagian penting dalam perkembangan kognitif penguasaan bahasa pertama seorang anak. Dalam proses pemerolehan bahasa pertamanya, seorang anak akan belajar semua konsep atau nosi karena ia memerlukannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan anak-anak lain di sekelilingnya. Yang kedua, perkembangan sosial anak. Melalui bahasa, khususnya bahasa pertama, seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Bahasa pertama menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, dan sebagainya dalam bentuk-bentuk bahasa. Ia belajar pula bahwa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima oleh anggota masyarakatnya, dan bahwa ia tidak selalu boleh mengungkapkan perasaan secara gamblang, seperti contoh seorang anak kecil mengutarakan kalimat-kalimat berikut. Contohnya, makanan ini tidak enak. Lah, rumah ini kok jelek? Ujaran-ujaran secara gamblang dari seorang anak masih diampuni. Tetapi, ia harus sudah mulai belajar bahwa ada norma-norma budaya tertentu yang harus diperhatikan yang mungkin berubah dengan kemajuan zaman. Selanjutnya, ada alat pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir. Seorang anak yang normal akan memperoleh bahasa pertama dalam waktu yang relatif singkat, yakni kira-kira usia 2 hingga 6 tahun. Meskipun bahasa yang pertama didengar di sekelilingnya bukan bahasa pertama yang gramatik. Menurut Chomsky, karena semua orang diperlengkapi oleh LAD, seorang anak tidak perlu menghafal atau menirukan pola-pola kalimat agar mampu menguasai bahasa itu. Ia akan mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya dengan menerapkan kaidah-kaidah tata bahasa yang secara tidak sadar memperkirakan struktur bahasa. Dan oleh karena itu, banyak ciri-ciri tata bahasa pertama yang tidak perlu dipelajari oleh seseorang dengan sadar. Selanjutnya ada pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada tahap pengocehan atau bumbling, terjadi pada usia sekitar 6 bulan. Anak mengucapkan banyak bunyi yang sebagian besar tidak bermakna dan sebagian kecil menyerupai kata. Tahap ini penting untuk melatih pengucapan bunyi, ujaran yang benar, dan membuang yang salah. Anak mulai menirukan intonasi orang dewasa dan menguasai segmen fonetik serta penyusun silabel dan kata. Yang kedua, tahap satu kata atau holoflasil. Terjadi antara usia 12-18 bulan. Anak mengucapkan satu kata untuk mewakili suatu maksud atau benda yang sering dijumpai. Bunyi ini diucapkan sudah terkait dengan makna. Kata-kata digunakan untuk mengungkapkan perilaku atau keinginan, mengekspresikan perasaan, menamai benda, dan umumnya berupa bunyi sederhana seperti M, P, S, K, dan vokal A, I, U, E, O. Selanjutnya, tahap 2 kata atau satu frasa. Terjadi pada usia 18-20 bulan, anak mulai menggabungkan dua kata dalam satu ujaran seperti Ani mainan, yang berarti Ani sedang bermain, dengan mainan, atau patu kotor, yang berarti sepatu ini kotor. Pola pikir anak sudah membentuk struktur subjek dan predikat, meskipun belum memahami infleksi kata ganti atau bentuk jamak. Yang keempat ada ujaran telegrafis. Terjadi pada usia 2-3 tahun. Anak mulai menghasilkan kalimat pendek dengan struktur kata yang benar meski belum lengkap secara tata bahasa. Kosakata berkembang pesat hingga ratusan kata dan pengucapannya makin menyerupai orang dewasa.
Misalnya, jika anak diminta mengucapkan kalimat she's going out, anak mungkin hanya mengucapkan he go out. Rothman, tahun 1993, halaman 409. Selanjutnya ada proses pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, pemerolehan bahasa kedua secara terimpin. Di dalam pemerolehan bahasa kedua secara terimpin, berarti pemerolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Yang pertama, materi tergantung kriteria yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, strategi yang dipakai oleh seorang guru juga sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok untuk siswanya. Dalam pemerolehan bahasa secara terimpin, apabila penyajian materi dan metode yang digunakan dalam belajar tepat dan efektif, maka ini akan berhasil dan menguntungkan pelajar dalam memperoleh bahasa keduanya. Namun, sering ada ketidakwajaran dalam penyajian materi terimpin ini. Misalnya, penghafalan pola-pola kalimat tanpa pemberian latihan-latihan. Bagaimana penerapan itu dalam komunikasi? Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau secara spontan adalah pemerolehan bahasa kedua yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Pemerolehan bahasa seperti ini tidak ada seragaman karena setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri. Yang paling penting dalam cara ini adalah interaksi atau komunikasi yang mendorong memperoleh bahasa kedua. Ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah yang pertama, terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pimpinan, sistematis yang disengaja. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama ada faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang belajar bahasa kedua. Dibedakan menjadi motivasi integratif dan motivasi instrumental. Motivasi integratif muncul karena keinginan untuk berkomunikasi dan berbaur dengan penutur asli bahasa. Sedangkan motivasi instrumental timbul karena adanya tujuan praktis seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau meningkatkan status sosial. Semakin kuat motivasi seorang, semakin besar pula kemungkinan berhasil dalam memperoleh bahasa kedua. Yang kedua ada faktor usia. Usia mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa kedua dalam aspek tertentu. Anak-anak unggul dalam penguasaan pelafalan karena mereka lebih fleksibel dalam meniru bunyi bahasa. Sedangkan orang dewasa lebih cepat memahami struktur tata bahasa pada tahap awal. Namun, hasil jangka panjang menunjukkan bahwa anak-anak lebih berhasil secara keseluruhan meskipun proses belajarnya lebih lambat dibanding orang dewasa. Yang ketiga, faktor penyajian formal. Pembelajaran bahasa secara formal memberikan kerangka belajar yang struktur dan terencana, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemerolehan bahasa. Keberhasilan penyajian ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti metode pengajaran yang tepat, kualitas guru yang profesional, lingkungan belajar yang kondusif, serta semangat dan kedisiplinan siswa. Jika semua unsur ini bekerja selaras, pembelajaran bahasa kedua ini dapat berlangsung dengan optimal. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak secara alami sejak lahir melalui interaksi dengan lingkungan tanpa pengajaran yang formal. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama dan bisa diperoleh secara alamiah maupun terimpin. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah terjadi melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial tanpa proses belajar formal. Sementara secara terimpin diperoleh melalui pembelajaran yang terstruktur di lingkungan pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.